Haleluya, terpujilah Tuhan yang masih terus memberikan kita kesempatan boleh datang bersekutu kepada Tuhan. Sebab kesempatan itu adalah anugerah. Kesempatan itu adalah anugerah bagi setiap kita. Kalau Tuhan berikan kesempatan, mari kita bergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengundang kita boleh bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Allah yang ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Seperti sama Bapaknya, demikianlah kami mau menikmati persekutuan yang itu. Persekutuan di dalam Bapa. Engkau berkah kami, Engkau lawan kami, Engkau berkati kami. Terima kasih buat kuasa, buat hadirat, buat penyertaan, buat semuanya. Biarlah pujian, hormat, keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Datanglah dan bertahtalah di tempat ini, di tengah-tengah kami, seperti di surga. Terpujilah nama-Mu, kami siap memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Datanglah dan bertahtalah. Tuhan datang dan bertahta di tengah-tengah ibadah kita. Kita harus bangkit berdiri semua.
Haleluya. Haleluya. Dia menjadi perisai dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan. Yang memegang hidupku
nafas hidup kami, Engkau terus memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan.
Tuhan, Engkau menjadi Bapa dan sahabat kami.
yang terus menuntun langkah hidup kami. Di mana setiap rencanamu tidak pernah gagal, di mana setiap penyertaanmu Tuhan Yesus yang membawa kami terus mengalami pertumbuhan. Rencanamu tak pernah gagal dalam hidup kami. Engkau terus membawa kami. Kasih-Mu panjang dan sabar Tuhan. Engkau menjadi harapan dalam hidup kami. Engkau menjadi harapan dalam hidup kami. Kasih-Mu, salib-Mu, darah-Mu yang telah menyelamatkan kami Tuhan, menuntun kami. Ya Bapa,
tinggikan Engkau. Tanpa Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Harapan kami satu-satunya adalah Yesus. Dan kami tidak bisa melangkah tanpa pertolongan-Mu Bapa. Bahkan di akhir zaman ini banyak belenggu-belenggu, banyak cobaan demi cobaan, tetapi kami penuh pengharapan kepada Yesus. Kami penuh pengharapan kepada Tuhan Allah kami yang hidup, karena Engkaulah satu-satunya harapan kami. Engkaulah Bapa tempat perlindungan kami. Tuhan Yesus, ajari kami, tuntun kami Bapa. Kami adalah manusia lemah, manusia yang tidak berdaya, yang tidak punya kekuatan. Tetapi kekuatan kami adalah Tuhan sendiri. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di pagi hari ini kami mau belajar akan kebenaran-Mu Bapa. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu, sehingga ketika kami kembali dari tempat ini membawa oleh tuayan kami. Ketika kami kembali dari tempat ini, kami membawa berkat yang berkelimpahan daripada Yesus sendiri. Iya Tuhan, begitu juga hamba-Mu yang tidak tahu berkata-kata, tetapi Engkaulah yang berbicara lewat hamba-Mu Bapa pagi hari ini, sehingga kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom bagi kita semua. Puji nama Tuhan, saya boleh berdiri di mimbar ini. Sebenarnya sudah kebanyakan grogi ya, karena agak lama. Jadi memang Pak Kampanye bilang bahwa minggu yang lewat karena suara serak, jadi saya bilang minggu depan membilangkan hari ini, dan memang masih agak serak-serak basah. Tetapi kalau penyanyi serak-serak basah itu bagus, cuma saya tidak tahu bernyanyi ya. Jadi kegrogian itu kadang-kadang datang tiba-tiba, macam tadi malam begitu pulang mau tidur kok batuk lagi, ada apa ya? Apakah Tuhan tidak mengizinkan untuk saya memberikan atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan cara grogi? Jadi ya mungkin itulah satu tantangan dan kita yang pergumulkan ya. Jadi kita pun selalu bergumul bagaimana boleh kita, kesehatan kita semua, dan istri saya pun itulah yang menopang, yang selalu mendoakan, karena kebetulan minggu ini kan panasnya minta ampun. Jadi memang di BMKG ya
sudah mengumumkan bahwa sampai mencapai 40 derajat. Jadi kita tidak tahu, akhirnya puji Tuhan saya sudah gak sembuh ya. Ini kemarin semua badan saya bintik. Datang orang rumah dibilangnya campak. Dari mana mungkin udah tua kayak gini kena campak lagi, atau mungkin mau dicampakkan gitu. Jadi kita tidur mungkin dia masih bangun, dia mendoakan kita, puji Tuhan ya, kita tanpa sadar dipegang, didoain. Jadi itulah fungsi istri itu bagi kita. Kita suami jangan marahi ya. Iya, selalu tunjukkan kasih sayang kalau bisa di atas 100%. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa 89 pun sudah oke lah itu. Jadi itulah, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kalau saya pikir-pikir, jangan-jangan saya demam nanti, karena kami pulang hari Jumat dari Tanjung Uban, panasnya pun masih minta ampun. Sampai semalam kemarin juga pesta, capek. Memang gak tahu entah kenapa setiap hari Sabtu saya harus ada pesta. Jadi bagi kita semua, tanpa Tuhan kita tidak boleh berbuat apa-apa. Di depan ini pun saya grogi nih, tapi saya sudah pakai tadi pempes 2 lapis biar kegrogian itu nggak ketahuan ya. Kita udah orang dewasa di sini. Jadi untuk mempersingkat waktu, boleh kita buka Alkitab kita, ya. Bagaimana dan apa yang dilakukan Yusuf dengan saudara-saudaranya, ya. Kita tahu keberhasilan dia melakukan segala sesuatu. Maaf dulu ya, mungkin ini live ini. Kurang ganteng saya nanti kalau dilihat dari Tuba. Kalau pakai masker, karena udah dianjurkan Jokowi, udah bisa buka masker, tapi di ruangan yang terbuka, bukan yang tertutup begini. Jadi tolong yang pakai masker, pakailah terus. Yang enggak, ya udah nggak apa-apa. Boleh kita buka di Alkitab kita Kejadian 39, ya. Ayatnya yang ke-7 sampai yang 10 dulu. Bagaimana Yusuf, ya. Mulai dari ayat 7 saya bacakan, boleh diikuti ya. Saya baca boleh diikuti. Yang membawa Alkitab, yang membawa Android boleh diikuti. Begini firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf ini manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan membuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengar bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Kita sambung dengan melimpahkan kasih setianya kepada dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala yang harus dilakukan di situ dialah yang penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan
menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini dari kitab Kejadian. Kita sudah tahu persis bagaimana perjalanan Yusuf ketika dia berumur 17 tahun dengan saudara-saudaranya. Sekarang boleh kita bawa di dalam perenungan kita ketika kita bersaudara. Contohnya kita ada 5 dari keluarga kita yang kakak beradik. Boleh kita bawa di dalam perenungan kita. Atau karena Yusuf ini diberkati oleh Tuhan, ketika dia menafsirkan mimpi, akhirnya timbul kebencian daripada saudara-saudaranya. Apakah engkau menjadi raja bagi kami? Saudara-saudaranya. Tetapi saudaranya semakin membenci dan dia membuangnya ke sumur. Ketika dia menggempalakan, begitu dibuang ke sumur, ada satu saudaranya mengucapkan, kita jual aja. Dan dia bilang bahwa Yusuf itu dimakan binatang buas dan jubahnya dicelupkan kepada darah domba yang dipotong itu. Ini adalah satu kebohongan demi kebohongan yang dilakukan oleh saudara mereka. Tetapi Yusuf tidak pernah mempertimbangkan apa yang dilakukan saudaranya itu terhadap dirinya sendiri. Dia tidak pernah membenci. Dia tidak pernah merasa sakit hati. Yang saya bawa untuk kita pagi hari ini, bagaimana kita dengan saudara-saudara kita? Apakah kita mampu melakukan apa yang diperbuat oleh Yusuf di dalam kehidupannya, di dalam keluarga kita pribadi lepas pribadi? Saya rasa 0,30% belum bisa kita lakukan dalam hidup kita. Tetapi saya mau mengajak kita pagi hari ini, kita camkan perbuatan Yusuf ini di dalam kita berkeluarga, sehingga kita akan berkemenangan, Bapak Ibu. Iya, kadang cuma 3 anak kita. Kita sebagai orang tua, mungkin dari yang 3 dia dan kita sayangi, dan saudaranya yang lain itu akan membenci dia. Salah satu contoh, anak kami ada 3, Yuli, Hendrik, Bintang. Bintang ini lahir, Hendrik lahir, jaraknya 9 tahun, gitu kan? 9 tahun jaraknya. Otomatis kan kita sebagai orang tua lebih menyayangi ini karena dia kecil. Apalagi yang imut-imut. Yang 2 ini merasa benci, merasa kok bukan aku lagi yang disayangi. Itu yang terjadi dalam hidup pribadi kita lepas pribadi atau sehari-hari, ya. Akhirnya kalau kita tinggalkan si kecil ini, kadang-kadang dicubit, dipukul. Jadi memang yang paling kecil ini pun merasa bahwa karena dia disayangi ketika kita ada, ketika orang tuanya dekat sama dia, ini pun kuat melawan. Tetapi Yusuf tidak. Dia sama di hadapan bapaknya dengan saudara-saudaranya. Itu hal wajar. Yang saya maksudkan di situ, bagaimana kita boleh mengorek ilmunya ataupun kepribadian Yusuf ini dalam hidup kita sebagai kita hari ini ada di hadapan Tuhan. Itu yang mau kita renungkan. Jadi perjalanan Yusuf ini selalu diberkati Tuhan. Jadi kita pun Bapak Ibu, karena banyaknya kebencian sama kita, makanya kita tidak kurang diberkati. Iya. Terlebih-lebih di dalam saudara.
di dalam keluarga. Kita masih jarang mampu mengampuni. Kita masih jarang mau berbicara kepada abang kita atau kakak kita atau mama kita untuk mengampuni. Kalau kita mampu melakukan itu, Tuhan tidak tutup mata untuk melimpahkan berkat bagi kita pribadi. Itu yang terutama. Jadi perjalanan Yusuf ini ketika dia dijual kepada Potifar, semuanya diserahkan Tuhan itu kepada dia. Karena ketika dia di mana tinggal, semuanya yang dikerjakannya berhasil. Gak ada yang gagal. Tidak ada yang gagal. Dia dijual di rumah Potifar. Istri Potifar mau ngajak dia untuk berzina, dia nggak mau. Karena dia takut berbuat dosa paling besar di hadapan Tuhan. Dia nggak mau. Tetapi dia dibohongi. Karena jubahnya Yusuf ini ditangkap oleh istrinya. Karena orang nggak ada di rumah itu. Akhirnya dia berteriak. Dia mau menuduri saya. Yusuf benar. Akhirnya dia dipenjara. Ketika dia dipenjara, kepala penjara memberikan segala kuasa kepada Yusuf. Dan semuanya tidak ada yang diaturkan lagi, Bapak Ibu. Lepas dari penjara, dia ke tanah Mesir, Dia menafsirkan mimpi Firaun. Dia tidak pernah membenci. Ya. Jadi mari kita Bapak Ibu, apa sebenarnya yang mau kita contoh daripada pribadi Yusuf ini? Simpel kok hidup ini. Makanya dibilang sebelum matahari terbenam amarahmu akan selesai. Bisa kita lakukan itu, kita akan jempol Bapak Ibu. Jangan sampai besok dingin menjadi batu es. Susah mau dipecahkan. Ketika masih cair, udah kita cairkan. Jadi ini yang perlu. Dia tidak mau. Maka bahwa kata-kata iblis itu manis, tetapi kata-kata manusia itu kasar. Karena apa? Kalau kata-kata iblis itu kasar, kita nggak tergoda Bapak Ibu. Kita nggak tertarik dengan kata-kata dia. Tetapi karena lembut, bahasa dia luar biasa, meyakinkan, akhirnya kita boleh masuk jurang. Coba kasar. Macam saya ini, saya kasar. Kalau dilihat orang sangar kali Pak Tambunan itu. Tapi begitu dipelajari selembut salju. Iya, ya kalau enggak saya yang memuji saya, siapa lagi selain Tuhan kan? Lalu istri saya yang nomor 2. Jadi yang saya maksud, bagaimana pribadi kita lepas pribadi untuk melakukan itu adalah dasar dari segalanya. Makanya ini dituliskan di dalam kitab Kejadian. Kenapa ini tidak dituliskan di dalam Wahyu? Karena inilah dasar kita untuk melakukan segala firman. Ketika kita mampu melakukan ini, sampai kita Wahyu, kita akan lolos Bapak Ibu. Kita akan lolos. Karena apa? Karena di dalam Tuhan semuanya hidup manusia ada di sini. Bagaimanapun karakter manusia di dalam dunia ini ada di dalam Alkitab ini. Tidak ada yang luput dari situ. Mau agamanya apapun, mau kepercayaannya apapun, semuanya ada di sini. Makanya Tuhan mampu berbicara Alfa dan Omega.
Akulah yang pertama dan akulah yang terakhir. Gak ada yang lain Bapak Ibu. Jadi gak perlu kita bilang begini, begitu, enggak. Tuhan itu luar biasa. Kita renungkan. Lewat pribadi Yusuf ini, kalau kita mampu mencontoh ini, tahu saja jauh Bapak Ibu, 30%. Kita akan diberkati berlimpah-limpah. Kenapa terjadi? Di tanah Kanaan, ketika Yusuf ini menjadi penjaga logistik di Mesir, semua saudaranya kelaparan. 7 tahun namanya. Ini pandemi masih 2 tahun, semua udah bersungut-sungut. Gak bisa pulang lah, gak bisa ini lah, gak bisa itu. Ini 7 tahun. Bohano bulu haleu 7 tahun dihitam. Haleu poter nena mula bala mando. Tidak ada makanan. Saudaranya datang menghadap Yusuf, tetapi saudaranya tidak tahu bahwa itu Yusuf. Mereka tidak tahu. Tetapi Yusuf ini selalu menyayangi orang tuanya dengan keluarganya. Itulah kepribadian Yusuf. Ketika ini boleh kita contoh di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, bersaudara di dalam keluarga untuk anak kita semua, kita akan lolos untuk melakukan firman-Nya sampai wahyu ataupun sampai Tuhan menjemput kita yang kedua kali. Ya. Karena inilah dasarnya. Kejadian inilah semua dasar daripada Alkitab. Penciptaan semuanya ada di sini Bapak Ibu. Makanya Tuhan membuat Yusuf ini sebagai contoh di dalam hidup kita sampai saat ini. Dan boleh kita turunkan kepada anak-anak kita. Jangan membenci. Kalau sekarang anak-anak ini, jujur yang SD, mungkin semuanya dia bersaudara sudah semua Bapak Ibu. Iya, sudah bayang-bayang, gak ada lagi persaudaraan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kalau ada 3 kamar rumah kita, semuanya satu di sini, semua hanya main gadget. Dan tidak ada komunikasi lewat mulut. Tidak ada. Mungkin sudah kita dengar anak SD sekarang yang di rumah sakit jiwa yang di Jiwa Jakarta ya, Jawa Tengah. Ngumpul semua, udah lupa ingatan karena gadget. Itu masih SD. Jadi tolong mari kita semua, anak kita yang masih sekarang ini udah lahir langsung dikasih gadget di depannya. Ditengoknya TikTok, dia diam. Biarlah dia nangis Bapak Ibu, tak mungkin dia mati karena nangis. Kalau sekarang saya himbau kepada anak-anak kecil, orang tua, dia yang merusak saraf semuanya. Kemarin saya jumpa 1 bulan yang lewat sama keluarga Rudi Panjaitan orang Pemko. Dia tidak tahu anaknya itu nggak bisa lagi membaca. Dia di depan TV, jadi kebetulan neneknya ada di situ, ya kan? Neneknya ini tanya, Andrew, apa yang dibilang? Mana nampak aku dukung semuanya? Mana nampak aku dukung semuanya? Karena ini, coba Bapak Ibu, begitu dicek semuanya, dia udah kabur penglihatannya. Anaknya ini dibawa ke Singapura berobat. Semuanya karena apa? Karena gadget, karena handphone. Jadi biarlah nangis anak-anak itu. Biarkan dia nangis. Kalau dia nangis 2 jam, 1 jam gak apa-apa. Kasih bubur ayam.
Kalau belum bisa mubarak Urayan, Puri Kilean, asal mudah semua juga. Lebih bagus itu. Iya, kasihan loh Bapak Ibu, kasihan. Makanya di sini saya himbau kepada kita. Perjalanan Yusuf yang begitu luar biasa, tantangan demi tantangan, gelombang demi gelombang, badai demi badai, dia lewati dengan Tuhan. Siapa yang mampu seperti Yusuf ini bagi kita? Kalau sekarang ada kejadian bagi dia, begitu kejadian kita lihat, ada lagi satu lagi, langsung kata-kata kita sudah jatuh di timpa tangga pula. Langsung spontan Bapak Ibu kita bilang itu. Kasihannya sudah jatuh di timpa tangga pula. Padahal tangganya tadi mana nggak ada. Jadi itu adalah satu ilustrasi yang diberikan orang-orang pintar membuat kepada kita kan boleh bangkit. Itu yang terutama dalam hidup kita. Berapa lama perjalanan dibuang, dijual, dipenjarakan. Tetapi karena Tuhan menyertai Yusuf ini, dia berhasil Bapak Ibu. Dia penguasa di Mesir. Firaun menyerahkan segalanya dalam hidup dia. Bahkan saudaranya dipanggil dia ke Mesir dan duduk di tanah Goshen. Dia menghadap Firaun, ini saudaraku sudah datang, tempatkanlah dia di Goshen. Kenapa dia mampu melakukan ini? Karena tangan Tuhan yang selalu beserta dengan Yusuf ini. Begitu juga dengan kita saudara. Kalau dasarnya boleh kita lakukan ini semuanya di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang tua, kita boleh melakukan kepada anak-anak kita melakukan kepada saudara kita bisa menjadi contoh di mana kita tinggal. Semuanya akan berhasil. Ataupun agama sebelah, kita nggak perlu caci. Kemarin UAS ditolak dari Singapura, semua netizen berkomentar berapa ribu. Yang kaya siapa? Yang punya YouTube itu yang kaya Bapak Ibu. Saudara yang rugi kalau saudara yang komen. Saudara yang rugi. Kita yang rugi kalau kita komen. Karena yang punya netizen itu ataupun YouTube yang selalu membongkar masalah itu, dia yang kaya. Karena dia hidup dari situ. Tapi komen itu banyak yang kita dengar. Kenapa ditolak? Beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Kalau prinsip saya, mungkin itu dipakai Tuhan nanti. Kita yang terbelakang dan dia menjadi terdepan. Apakah saudara pikirkan? Apa kita pikirkan di dalam hidup kita? Karena di dalam Tuhan gak ada yang mustahil. Kita lihat sekarang Saharudin, keluarganya masih Muslim, dia udah dipakai Tuhan. Dia sudah menjadi terdepan daripada kita. Kita masih di kandungan ibu kita udah Kristen. Tapi kekristenan kita hanya begini-begini saja. Tapi orang mereka ketika ditangkap Tuhan, orang itu luar biasa. Apapun dilakukan demi Tuhan. Kita masih stagnan, jarang di tempat. Jadi saya mohon, nggak perlu di komen yang gitu. Apalagi yang mencaci Tuhan itu. Orang dia mati bagi kita kok. Ngapain kita harus mencaci orang yang mencaci dia? Dia yang bertanggung jawab. Karena yang dicaci itu bukan saudara. Kalaupun Tuhan saudara yang dicaci, Tuhan kita itu yang bertanggung jawab atas menghukum dia, bukan kita. Nggak ada hak kita. Jadi bagi orang ataupun ustadz yang ceramah, yang gagah, nggak perlu dikomen.
Nggak perlu. Yang perlu kita doakan, tangkap dia Tuhan menjadi alatmu di bumi ini. Itu aja. Kalau saya gitu. Padahal saya bilang, ya udah mungkin nanti dia yang lebih maju daripada saya. Gitu. Jadi mari kita renungkan bagaimana kita boleh maju lewat perjalanan Yusuf ini di dalam pribadi kita, ya. Di dalam pribadi kita harus tahu bagaimana untuk melakukan itu semua. Boleh kita buka Yeremia, ya. Yeremia 32. Yeremia 32 ayat 26. Boleh? Tolong diperhatikan ya, biar saya baca. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk, adalah segala sesuatu apapun yang mustahil untuk aku. Sebab itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku berikan kota ini dalam tangan orang-orang Kasdim dan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, dan ia akan merebutnya. Bagaimana kata Tuhan kepada Nabi Yeremia? Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Gak ada yang lain, kan? Gak ada. Itulah satu kepercayaan yang hakiki yang dilakukan oleh Yusuf, yang dilakukan oleh Yeremia. Tuhan selalu berfirman dan mereka tahu apa yang bakalan terjadi di hadapan dia kelak. Kita pun begitu Bapak Ibu. Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan boleh melakukan apa lewat hidup kita. Iya. Dan dia mereka menunjukkan, oh bisa kau lakukan ini, yang kau perbuat ini. Kemarin mau kita nyumubah, mobil saya mogok. Pas dirorong gak bisa starter. Jadi aku bilang sama orang rumah, nanti gak usah kau masuk, kau bagian dorong aja dari belakang, karena mungkin gak bisa starter. Tetapi sepanjang perjalanan mulai lepas dari Kundur mau ke Ubah, saya nggak satu tempat duduk dengan orang rumah. Saya ambil satu kursi yang sepi, selalu saya merenung gimana nanti ya. Kebetulan pas di sudut betul, bukan di tengah, pas di tepi. Jadi dia kalau didorong pun harus mentok, nggak bisa selah untuk mendorongnya, karena pas di tepi. Waduh, pas pula di sini nggak bisa didorongin, macam mana nanti? Ya udah, kalaupun kita menjadi terakhir keluar nggak jadi masalah, karena mereka sudah antri dari jam 12, lepasnya baru 6:30 sore. Jadi di antara gelisah, lapar, kumpullah semua. Nanti jam berapa lagi sampai malam? Jadi aku bilang nggak bisa starter. Gak tahu kenapa, tapi dari rumah bagus.
saya ambil satu tempat, aku selalu merenung di situ. Tetapi satu apa, udahlah, kau nggak mungkin capek. Itu ada satu apa namanya, suara untuk bisikan lah. Itu bisa nanti itu. Jadi aku begitu dapat itu, aku yakin tak mungkin aku malu. Bagaimana ini Tuhan kalau nggak bisa nanti? Soalnya yang di belakang itu kan harus jadi susah, karena rapatnya nggak sampai segini loh, dari mobil ke mobil. Jadi memang susah. Saya begitu dapat itu, ya udah aku tenang. Jadi aku bilang sama orang rumah, udahlah nanti kau begitu sampai rorongnya, kau jalan aja ke depan. Puji Tuhan, sampai di Tanjung Uban, begitu aku masuk, starter sekali, hidup. Dan begitu juga mau pulang mati lagi. Ini gimana ini? Di tengah jalan dia mau, pas pulangnya hari Jumat siang, pas di lampu merah langsung mati mendadak, gak ada api apa segala macam. Waduh, gimana ini? Langsung ku minggirkan, lampu merah persis, yang lampu merah itu ku pinggirkan. Ku buka, gak ada. Ku telepon kawan, tolonglah bantu aku, mobilku mogok di sini. Ya aku datang ya. Belum dia sampai, aku starter, dia hidup. Sampai di rumah, jadi dari sini kita udah was-was, karena mobil ini takutnya mati, lagi hidup langsung mati. Jadi kita mikir dari belakang dorong, kita yang mampus. Apalagi di sini kan dari Bungkur kan banyak trailer, kita nggak tahu. Tetapi puji Tuhan, masih ada saya di hadapan saudara sampai hari ini. Jadi yang saya maksudkan di situ, semuanya itu bukan karena kekuatan saya dan pikiran saya tidak saya pakai, hanya pikiran Tuhan yang saya andalkan. Kehendak pula yang jadi Bapak dalam hidupku. Begitu juga dengan Yeremia. Nabi Yeremia ini tidak pernah dia mengandalkan pikiran dia, tetapi selalu dia mengandalkan Tuhan, sehingga dia tahu apa yang bakalan terjadi. Jadi enak kok. Gak ada yang susah dalam hidup ini kalau saya pikir-pikir. Tetapi kita yang membuat susah. Kita sendiri yang membuat hidup kita susah. Jadi di akhir-akhir ini saya merenung bagaimana. Perenungan saya Bapak Ibu dengan istri pergumulan. Anak saya Yuli sudah berumur 30. Yang nomor 2 sudah berumur 27 tahun. Beban di kepala sudah semakin banyak. Tetapi mau meninang cucu kapan ya? Betul, memang itu pergumulan. Iya. Kalau kita orang Batak ini kalau udah lewat 30, aduh udah kayak mana, udah susah. Tetapi aku yakin tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan itu. Amin. Kalau orang-orang yang di sekitar kita, kapan lagi. Setiap kita pesta, kapan lagi kita pesta. Kapan pesta. Karena seperti saya sendiri, setiap hari satu pesta. Kalau ada undangan. Jadi dari pihak marga pun dari marga istri pun sudah kapan, sudah semua bertanya. Yang mungkin belum waktu nih, itu pergumulan kita sebagai manusia hidup, sebagai orang tua. Tetapi aku percaya Tuhan akan memberikan itu tepat pada waktunya bagi anak saya dan keluarga saya. Kalau saya buruk pun contohnya, mungkin ada yang gak baik, ada yang gak beres. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan,
Tuhan akan mengerjakannya. Jangan kita pakai pikiran kita Bapak Ibu di dalam hidup ini, tetapi pakailah Kristus di dalam hidup kita sehingga kita aman. Itu yang terutama, ya. Jadi di kitab Yeremia ini Tuhan pun berbicara kepada Yeremia di Yeremia 33, ya, ayat 1, boleh saya baca diikuti. Janji kemuliaan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu bunyinya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Ya, namanya Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan berbicara kepada Nabi Yeremia, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Tetapi kita selalu mengandalkan pikiran kita di dalam hal-hal masalah yang kita hadapi. Tidak pernah campur tangan Tuhan yang kita ikut sertakan Bapak Ibu. Itu masih kebanyakan. Tetapi Tuhan berbicara kedua kalinya kepada Nabi Yeremia. Berserulah kepada aku, Yeremia. Jadi Tuhan itu menunjukkan ketika berseru, Tuhan, ini aku tidak tahu berbuat apa-apa. Aku manusia lemah, aku manusia berdosa. Kalau kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan itu akan jempol dan bangga bagi kita Bapak Ibu. Ya. Tadi penyertaan Tuhan kepada Yusuf. Sekarang Tuhan berkata kepada Nabi Yeremia bagaimana kekuasaan Tuhan itu di dalam hidupnya. Itulah yang boleh kita tarik di dalam pribadi lepas pribadi kita, dan kita melakukan itu di setiap perjalanan hidup kita Bapak Ibu. Kita tidak bakalan susah dalam hidup ini. Karena apa? Selagi napas kita itu sudah di leher kita, persoalan itu tetap ada. Salah satu contoh, ketika pesawat mau take off ataupun mau berangkat, di hadapan pilot itu sudah ada badai. Yang dilawan pesawat itu adalah badai, bukan aspal yang mulus Bapak Ibu, bukan. Tetapi pilot ini berjanji akan sampai kepada tujuan yang ditentukan lewat melawan badai itu. Begitu juga dengan kita. Lewat badai yang kita hadapi seperti Yusuf tadi, dia dibuang di penjara, dijual. Itulah gelombang kehidupan yang kita hadapi. Itulah yang mengangkat kita di hadapan Tuhan. Ada manusia tidak mempunyai masalah? Tidak ada, itu bukan manusia. Jadi jangan kita mau terlena karena persoalan ataupun badai. Lewat badai itulah kita semakin naik dan semakin naik dan semakin naik. Begitu juga dengan kita dalam pekerjaan. Ketika ada masalah,
aturannya direktur kita nggak kita kenal. Akhirnya dia turun. Ada apa? Sehingga kita kenal mereka. Karena tanpa masalah tadi mungkin kita nggak boleh kenal dengan direktur perusahaan kita. Ataupun supervisor atau segala macamnya. Itu jenjang, karena persoalan itu yang mengangkat kita semakin tinggi. Kalau Yusuf tidak menghadapi persoalan itu, mungkin dia adalah seorang gembala saja. Dia hanya menggembalakan domba. Tetapi karena lewat persoalan itu dia dibuang ke sumur, dia dijual, dia dipenjara. Akhirnya dia dapat menjadi logistik terbesar di Mesir dan boleh memberikan kepada saudaranya yang terbaik. Jadi bagi kita Bapak Ibu saling bersama, mari lewat gelombang, lewat persoalan yang kita hadapi itu, kita akan semakin naik. Sebagaimana burung Raja Wali, dia semakin naik dan semakin naik dan semakin naik. Kalau nggak badai, sama juga. Kalau kita lihat monyet, kalau angin sepoi-sepoi aja, dia akan jatuh. Begitu juga kita, begitu ada angin pelan-pelan atau AC, tertidur pulas. Coba kalau AC-nya atau apanya kencang, kita nggak boleh tidur, kita telah berjaga-jaga. Kita kuat untuk menahan itu. Kita sudah mengalami simpel hidup ini. Di dalam perjalanan hidup kita itu, boleh kita renungkan, dan itu yang membawa kita semakin naik. Jangan kita gentar untuk menghadapi persoalan. Hadapi, tetapi dengan mengandalkan Tuhan. Sebagaimana Yusuf, sebagaimana Nabi Yeremia. Makanya dia bilang, maka aku akan menjawab engkau. Ketika aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kita. Ya. Dan dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang lebih besar, bukan yang kecil Bapak Ibu. Hal-hal yang lebih besar, hal-hal yang lebih besar itu apa? Jangan kita terfokus kepada berkat, berkat, berkat. Ketika kita mampu menghadapi badai itu, berkat itu akan mengikut dari belakang. Jangan datang dari depan. Kita tantang badai di depan, berkat itu akan mengalir dari belakang kita untuk kita semua. Ya. Jadi sebagai yang terakhir, makanya dibilang di Matius 5. Ya, ini yang terakhir. Soalnya waktunya sudah terlampau panjang ini. Karena minggu yang lewat jam segini kita sudah pulang, tapi ini kita perpanjang sedikit ya. Begini firman Tuhan, Matius 5 ayat 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Luar biasa. Ketika dia datang bukan meniadakan hukum Taurat,
Tetapi ketika kita mengajarkan itu, kita akan memperoleh tempat yang lebih tinggi di hadapan Tuhan. Bukan meniadakan, bukan mengharuskan. Jadi intinya bagi kita, mari berserah kepada Tuhan. Jangan kita pakai pikiran kita, jangan kita pakai kekuatan kita, jangan kita pakai kepintaran kita di dalam hidup ini. Itu semuanya akan sia-sia. Sepintar apapun kamu, sekuat apapun kamu, segagah apapun kamu, di mata Tuhan itu tidak berguna. Tetapi ketika engkau berserah, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan, hanya Engkau segala-galanya dalam hidupku, dalam keluargaku, semuanya akan damai, semuanya akan baik. Tetapi kalau kita mengandalkan pikiran kita menjadi hal yang terkecil di hadapan Tuhan. Dan ketika kita mengajarkan yang baik sesuai dengan hukum Taurat itu, kita akan mendapat tempat yang tinggi, yang luar biasa untuk kita. Karena Tuhan yang menjamin hidup kita ini. Makanya Tuhan berbicara di kitab Roma, kehidupan dan kematian ada di tangan saya, bukan di tangan saudara, bukan di tangan Al-Quds, tetapi di tangan Tuhan. Itu yang perlu mau kita review di dalam hidup kita di akhir zaman ini. Karena sudah banyak yang melenceng Bapak Ibu, jujur sudah banyak. Kalau kita lihat sekarang ini, waduh, luar biasa, luar biasa. Tetapi kalau kita renungkan ini semua di dalam hidup kita, bagaimana perjalanan Yusuf ini, bagaimana perjalanan Yunus. Kalau Yunus beda, Yunus disuruh ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsis. Tuhan yang menurut, tapi dia lari ke Tarsis. Tetapi Tuhan pun, makanya Yunus dari perut ikan, dari air yang paling dalam, aku berseru, Tuhan mendengarkan. Perbedaan Yusuf dengan Yunus berbeda, karena Tuhan yang mau mengutus Yunus, dia lari. Akhirnya kapalnya dikoncang, dibikin badai. Makanya seperti di Nabi Yeremia, akulah Tuhan, makhluk yang tertinggi, makhluk yang melakukan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Tidak ada yang lain. Ketika Yunus lari, dia buat gelombang. Awak kapal itu mencari, ada apa? Belum pernah keadaan segini. Dicari, ada Yunus di palka yang paling bawah. Diangkat, dia dibuang ke laut, ditelan ikan. Tetapi dia tidak mati, bahkan dimuntahkan kembali. Itulah Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang luar biasa. Coba kalau kita, kenapa dibilang di dalam Alkitab ini gembala, gembala, gembala. Gembala itu yang seyogianya, setiap gembala harus ada pukul-pukulnya, harus ada kayu yang dipegang. Iya kan? Karena saya dulu sampai kelas 5 SD atau sampai kelas 6 masih gembalakan kerbau. Belum ada celana Bapak Ibu, masih goyang semua. Lari terbirik-birik pun pohonnya goyang lah, untuk mengejar kerbau ini. Tapi kita bawa, kalau di tempat kami dulu rotan, itu ada sekitar 2-3 meter, itu untuk memukul. Jadi makanya di dalam Alkitab ini, kenapa
dikaitkan dengan bahwa gembala dia punya rotan untuk memukul biar dia kembali. Jadi begitu juga dengan Tuhan, gembala kita, gembala agung kita, dia punya pukul-pukul, dia punya rotan untuk memukul kita sehingga kita tidak melenceng dari koridor yang dia tentukan. Jadi mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan mungkin inilah yang boleh saya bagikan. Biarlah kita diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan musik. Udah telat ya. Boleh kita renungkan bagaimana perjalanan hidup kita, apa yang boleh kita bawa ketika kita kembali dari tempat ini. Jangan kita pulang dengan sia-sia Bapak Ibu, dan biarlah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau telah menunjukkan bagi kami Tuhan jalan-jalan kebenaran. Iya Tuhan, satu langkah pun kami tidak bisa berjalan tanpa Yesus menyertai kami. Bahkan di akhir zaman ini Tuhan hanya penggenapan Tuhan
Tetapi harapan kami adalah Yesus Sang Raja kami. Ketika kami mengharapkan saudara kami akan mendapat kesia-siaan. Ketika kami menyerahkan hidup kami kepada saudara kami akan mendapat kesia-siaan. Tetapi ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, kami akan terberkati, ya Bapa. Dan damai sejahtera akan tinggal dalam hidup kami. Bahkan keluarga lepas keluarga. Ya Yesus, tuntun kami Bapa. Mungkin selama ini kami Bapa sudah terlampau jauh berjalan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi pagi hari ini kami datang berseru, kembalikan kami Bapa kepada hadirat-Mu. Kembalikan kami Yesus kepada jalan-jalan kebenaran-Mu Bapa. Dan biarlah hanya pribadi-Mu yang kami kenal sebagai Bapa Sang Raja, sebagai Gembala Agung kami Tuhan di dalam hidup kami. Dan bahkan kami sebagai orang tua boleh menurunkan kepada anak-anak kami, cucu kami semuanya. Sebagaimana perjalanan Yusuf yang Kau sertai Bapa, hidupnya berhasil, hidupnya berkelimpahan. Begitu juga Nabi Yeremia. Ya, lewat Roh Kudus-Mu Engkau hadir bagi kami pagi hari ini. Dan diam di dalam pribadi kami. Dan kami membawa ke rumah kami masing-masing, ya Bapa, berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami Bapa pagi hari ini, anak-anak yang rindu dan haus. Terima kasih Yesus. Saudara-saudara, kami berdoa buat jemaat seluruhnya kami di tempat ini, yang di dalam pekerjaan Bapa Engkau berkati, yang berdagang Bapa yang Kau berkati, yang bekerja di perusahaan Bapa yang Kau berkati. Semua aktivitas kami Bapa, kami percaya tangan Tuhan ikut campur. Kalau kami berdoa dari tempat ini Tuhan, buat gembala kami di mana melayani pada hari ini Bapa, dan mereka akan kembali tanggal 24 dan berjumpa dengan kami di tempat ini. Bapa, kami percaya kehendak-Mu akan nyata dan kehendak-Mu akan terjadi. Lewat doa di tempat ini, bahkan kesehatan, kekuatan buat gembala kami. Dimanapun mereka berada Tuhan melayani hari ini, kami percaya tangan-Mu Tuhan sanggup melakukan segala perkara besar. Begitu juga kami Tuhan yang ada di tempat ini. Tangan-Mu sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Bapa di pagi hari ini. Saudara-saudari, sebelum kita pulang, marilah kita angkat tangan kita. Biarlah kita membawa berkat daripada Tuhan Yesus. Marilah kita pulang. Pulanglah. Damai sejahtera Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan menjemput yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan untuk membawa pengumuman.
Shalom. Lambaikan tangan saudara yang diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Semua diberkati saudara ya. Diberkatilah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan seperti Yusuf. Amin. Pengumuman kita hari Jumat tetap kita perjalanan ke Medan, dan dari Medan nanti kembali ke Batam. Mari kita topang, biar Tuhan menyertai, biar sampai kita bisa terima berkat kesaksian yang luar biasa ya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Haleluya. Satu dua persembahan, ada persembahan pada persembahan di depan dan ada juga persembahan di belakang. Kita bawa pujian. Tuhan menjadi perisai kita, tinggal di dalam Tuhan. Kami ibadah jam 9 pagi hari Kamis, hari ibadah kenaikan. Terima kasih Tuhan memberkati.